اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. محمد أشرف الأعراب والعجم، محمد خير من يمشي على قدم، محمد باسط المعروف جامعه، محمد صاحب الإحسان والكرم، محمد تاج رسل الله قاطبة، محمد صادق الأقوال والكلم، محمد ثابت الميثاق حافظه، محمد طيب الأخلاق والشيم، محمد رويت بالنور طينته، محمد لم يزل نورا من القدم، محمد حكيم بالعدل ذو شرف، محمد معدن الإنعام والحكم، محمد خير خلق الله من مضار، محمد خير رسل الله كلهم، محمد دينه حق ندين به، محمد مجملا حقا على عالمي، محمد ذكره روح لأنفسنا، محمد شكره فرض على الأمم، محمد زينة الدنيا وبهجتها، محمد كاشف الأمة والظلم، محمد سيد طابت مناقبه، محمد صواه الرحمن بالنعم، محمد صفوة الباري وخيرته، محمد طاهر من سائر التهم، محمد ضاحك للضيف مكرمه، محمد جاره والله لم يضم، محمد تأتي الدنيا ببعثته، محمد
جاء بالآيات والحكم محمد يوم بعث الناس شافعنا محمد نوره الهادي من الظلام محمد قائم لله ذو همام محمد خاتم للرسل كلهم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat anugerah taufik hidayah sehingga kita bisa kembali dapat berkumpul di majlis yang mulia ini. InsyaAllah seluruh dosa-dosa kita diampuni Allah Ta'ala, amin. Kembali di pelajaran kita, yaitu pelajaran Asrarus Shalah fi Asasil Farahi wal Falah, menyambung daripada pelajaran pertemuan sebelumnya, yaitu mengenai tentang sholawat itulah. Di pertemuan sebelumnya kita menyambung ulang mengenai tentang sholawat sedikit inilah. Di setiap kitab, muqaddimahnya, pendahuluannya pasti diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah, itu kan sholawat. Pokoknya setiap anak sambutan kah? Apakah Bismillah, Alhamdulillah, lawan sholawat salam lawan Nabi Muhammad. Nah, gitu juga ini kita, penyusun ini kita Guru Anwar Hidayatullah pun beliau menyusun kitab sidin dengan Bismillah dulu, hanya Alhamdulillah. Alhamdulillahnya tuh ya nang segala puji bagi Allah lah. Nah, dan sholawat dan salam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mengapa di setiap pendahuluan kita hendak memulai sesuatu itu dibuat lawan sholawat? Pendahuluan kitabnya pasti didahului dengan ada sholawat dan salam. Itu menunjukkan, mengisyaratkan lawan kita supaya kita itu dawamus sholah, mengekali lawan sholawat, mengingat-ingatkan lawan kita supaya selalu bersolawat. Sebab sholawat itu memang disuruh selalu, artinya bukan saat ini aja, pokoknya setiap waktu, setiap keadaan, di setiap tempat itu disuruh kita selalu ingat lawan Nabi Muhammad, bersolawat lawan Sayyidin. Kan di dalam Al-Quran tuh, di dalam surah Al-Ahzab ayat 56, Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ujar Allah Ta'ala di dalam Al-Quran bahwasanya Allah Ta'ala dan para malaikat yusalluna 'alan nabi, selalu bersolawat lawan Nabi Muhammad, baik masa lalu, sekarang dan akan datang, terus-terusan Allah Ta'ala dan para malaikat selalu bersolawat lawan Nabi Muhammad. Allah Ta'ala nang menguluakan dan para malaikat menguluakan langsung bersolawat lawan Nabi Muhammad. Amalan-amalan yang lain Allah Ta'ala kada menggawe kayak sembahyang, puasa, tapi namanya masalah bersolawat lawan Nabi Muhammad, mengagungkan lawan Nabi Muhammad, memuliakan Nabi Muhammad, Allah Ta'ala langsung nang menguluakan. Lalu ujar Allah Ta'ala menyuruh ulang lawan bebuhan kita
Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Wahai orang-orang yang beriman, sallu bersalawatlah oleh kalian dan berikan salam kepada Nabi Muhammad. Sesudah Allah Ta'ala menguluakan, langsung Allah Ta'ala memerintahkan lawan kita. Lemunya masalah sembahyang, Tuhan menyuruh juga. Puasa, Tuhan menyuruh juga. Tapi Tuhan kadang menguluakan. Tapi sekali bersolawat mengagungkan Nabi Muhammad, Allah Ta'ala langsung menguluakan. Berarti luar biasa keagungan Nabi Muhammad ini. Luar biasa. Karena itu kan kalimatnya sallu. Di dalam ilmu nahwu shorof, sallu itu adalah fi'il amar, perintah. Bersolawatlah kalian. Yang mana perintahnya ini lidawam, artinya terus-terusan. Bersolawatlah kalian sekarang, pokoknya setiap waktu, setiap keadaan, di mana tempat, bersolawat lawan Nabi Muhammad. Solawatlah kalian. Maknanya perintah itu lidawam, terus-terusan. Sama juga yang kayak kita atau di dalam sembahyang. Kita di dalam sembahyang pasti ada terbaca, bahkan harus dibaca kalimat ihdinas siratal mustaqim. Kan di dalam surah Fatihah kan, ihdinas siratal mustaqim. Artinya berikanlah kami petunjuk wahai Allah, as-siratal mustaqim, ke jalan yang lurus. Apa itu jalan yang lurus? Yaitu jalannya para nabi-nabi, jalannya para syuhada, jalannya para orang-orang soleh, bubuhan para wali-wali. Nah, berikanlah kami petunjuk, menyuruh Tuhan, ya Allah, berikanlah kami petunjuk ke jalan yang lurus, ke jalannya para nabi, ke jalannya orang-orang soleh, berikanlah kami petunjuk. Nah, suruhan kita, permintaan kita lawan Tuhan minta petunjuk itu lidawam, terus-terusan. Berikanlah kami hidayah selalu ya Allah. Berikanlah kami selalu hidayah, karena hidayah ini sangat penting. Makanya kita tiap hari itu mesti minta hidayah lawan Tuhan. Kadang-kadang mesti diminta hidayah. Soalnya hidayah ini adalah nikmat yang agung, nikmat yang besar. Al-hidayah nikmatun azimatun la tusawiha nikmatun ukhra. Hidayah itu adalah nikmat yang sangat agung, yang kadakawa menyamai akan itu hidayah oleh nikmat-nikmat yang lain. Nikmat yang paling ganal itu adalah hidayah. Dengan hidayah kita kawa beriman lawan Nabi Muhammad, lawan Allah Ta'ala. Lamun kada hidayah pian Abu Jahal tuh macam-macam sudah melihat mukjizat Nabi langsung nang berdakwah di hadapannya, kada dapat hidayahnya, kada mau beriman. Padahal ini yakin aja Nabi Muhammad tuh bujur-bujur Nabi, bujur-bujur Rasul. Abu Jahal tuh meyakini. Bukti hidayah itu sangat larang. Allah Ta'ala nampun hidayah. Abu Lahab, pamannya Nabi Muhammad, paman Nabi Muhammad, bahkan gembiranya Abu Lahab ini ketika Nabi Muhammad lahir, sampai-sampai memerdekakan budaknya yang bernama Suwaibah Aslamiyah. Saking kahimungan Nabi Muhammad lahir Abu Lahab nih. Pokoknya waktu Nabi Kananak itu Abu Lahab ini termasuk yang sangat sayang benar lawan Nabi Muhammad. Ternyata ketika Nabi Muhammad sudah diangkat menjadi Nabi dan Rasul, ternyata Abu Lahab ini nang mewadak lawan Nabi Muhammad. Malah kada beriman lawan Nabi Muhammad, bahkan memusuhi lawan kemanakan seorang. Artinya kan hidayah itu ganal benar. Lemunya kita dapat diberi hidayah, berarti itu sudah mendapatkan nikmat nang ganal ngarannya. Itulah hidayah. Makanya kita selalu minta lawan Tuhan, ihdinas siratal mustaqim, berikanlah kami hidayah terus-terusan ya Allah, terus-terusan. Artinya jangan ya Allah hidayah ini jangan haratan di majelis ilmu aja. Bulik pada majelis ilmu malam hari, sekalinya tuntung bulik pada majelis, duduk di warung jablay, berarti hilang hidayah ngaranna. Maka tuntung mengaji, tuntung
Boleh pengajian sekalinya buliknya singgah ke Borong Jablay. Berarti ngarannya kehilangan hidayah. Ngarannya ya Allah, jangan hidayah itu haratan di masjid aja. Keluar pada masjid nyaung ayam namanya. Kehilangan hidayah ngarannya. Jangan hidayah itu haratan tolak umroh bahaji aja. Bulik pada umroh bahaji harus sekalinya jadi apa rentenir kan apa? Andel bebangat berarti kehilangan hidayah ngarannya. Makanya itu kita mesti ihdinas shiratal mustaqim, selalu minta lawan Tuhan ihdina hidayah ya Tuhan. Nah, Nabi Muhammad kan kita disuruh mengagungkan lawan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu adalah orang yang paling tinggi derajatnya di dalam kedekatan lawan Allah Ta'ala, di tangga yang paling tinggi, di martabat yang paling tinggi. Kadada martabat yang paling tinggi di sisi Allah Ta'ala melebihi Nabi Muhammad. Kadada. Iya, Nabi Musa menangis di ketika Isra Mi'raj bertemu lawan Nabi Muhammad, menangis Nabi Musa. Menangisnya itu bukan karena iri dengki lawan Nabi Muhammad, tetapi karena giftoh, ada giroh. Kenapa? Artinya Nabi Musa nih menangis. Ujar Nabi Musa, Nabi Muhammad nih orang anum. Nabi Muhammad nih orang anum. Aku Musa Tuha. Tapi derajatnya Nabi Muhammad, kemuliaan Nabi Muhammad, keagungan Nabi Muhammad di sisi Tuhan tuh Masya Allah, padahal ini orangnya anum, tapi kemuliaan derajatnya di sisi Tuhan luar biasa. Aku jadi Nabi Musa Tuhan, menangis Nabi Musa. Bahkan keabdulan Nabi Muhammad itu melebihi daripada nabi-nabi yang lain. Nabi Muhammad lebih afdol daripada Nabi Adam. Nabi Muhammad lebih afdol daripada Nabi Nuh. Nabi Muhammad lebih afdol daripada Nabi Ibrahim. Nabi Muhammad lebih afdol daripada Nabi Musa. Nabi Muhammad lebih afdol daripada Nabi Isa. Bahkan Nabi Muhammad lebih afdol daripada malaikat Jibril. Bahkan Nabi Muhammad itu lebih afdal daripada seluruh makhluk. Nabi Muhammad nomor satunya, yang paling utama, yang paling istimewa. Makanya di dalam Burdah ujar Imam Busiri, faqan nabiyina fi khalqin wa fi khuluqin wa lam yudanuhu fi ilmin wa la karami wa kulluhum min rasulillahi multamisun ghurfan minal bahri aw rashfan minad diyami. Faqan nabiyina fi khalqin wa fi khuluqin wa lam yudanuhu fi ilmin wa la karami. Nabi Muhammad itu di atas para nabi-nabi, baik pada kejadiannya, rupanya, matanya, keindahan wajahnya, sinar wajahnya, seluruh batang tubuh Nabi Muhammad lebih daripada nabi-nabi yang lain. Nabi Yusuf terkenal dengan kebungasannya. Nabi Muhammad jauh lebih bungas daripada Nabi Yusuf. Nabi Yusuf bagaikan bulan purnama, Nabi Muhammad bagaikan matahari. Nabi Daud terkenal dengan kebagusan suaranya. Saking indahnya suara Nabi Daud itu sampai-sampai binatang-binatang yang mendengar suara Nabi Daud membaca Zabur singgahan mendengarkan. Burung-burung yang terbang singgahan mendengarkan suaranya Nabi Daud. Bahkan ya di kitab di tarikh kisah Nabi Daud itu sampai-sampai syaitan anak buah iblis ketika Nabi Daud membaca Zabur umpat mendengarkan. Sampai-sampai syaitan ya terumpat abud iblis napa anak buah umpatan mengaji mesti ya insaf abud iya di akal ini kayak apa aja iblis nih caranya. Saya kira orang ini manusia ini terbagi jangan terpengaruh lawan suaranya Nabi Daud. Kayak apa? Iya nang di akalan nih, iya nang diciptakan alat-alat musik.
alat-alat musik, gitar, seruling, gendang dan apa alat-alat musik. Nah, jadi iblis tuh menciptakan tuh asal usulnya itu mulai di zaman Nabi Daud. Asal usulnya membuat gitar macam-macam tuh alat-alat musik supaya hingga keasikan manusia itu kadang di Nabi Daud aja terbagi ulang meimbangi lawan bacaan-bacaan Nabi Daud ini. Nah, jadi awal asal usulnya tuh dari iblis tuh asal usulnya alat-alatnya alat musik tuh. Nah, jadi Nabi Muhammad itu melebihi daripada segala nabi-nabi, baik pada perawakannya dan baik pada akhlaknya. Wa fi khuluqin walam yudanu fi, dan mereka para nabi-nabi itu kadakawa menghampiri lawan derajatnya Nabi Muhammad. Menghampiri aja kadakawa, apalagi menyamai, apalagi melebihi. Kadakawa. Bahkan mereka itu seluruhnya wa kulluhum bir rasulillahi multamisun ghurfan minal bahri aw rusfan minad diyami. Seluruh para nabi-nabi dan rasul itu mereka mencibuk dari meneguk daripada lautan ilmunya Nabi Muhammad, lautan keagungan Nabi Muhammad, kemuliaan Nabi Muhammad, akhlaknya Nabi Muhammad. Mereka itu menginum sedikit daripada lautannya Nabi Muhammad. Artinya mereka pun berkatnya Nabi Muhammad. Itulah Nabi, keistimewaan Nabi Muhammad. Jadi kadada martabat yang paling tinggi di sisi Allah Ta'ala melebihi Nabi Muhammad. Menyamai aja kada kawa, apalagi melebihi. Oleh karena itu, lamunnya ada nih orang menghinakan lawan Nabi Muhammad. Mula ada kalau ini nang kurang mulah kartun Nabi Muhammad, nang menghina Nabi Muhammad. Itu lamunnya ada nih orang menghinakan lawan Nabi Muhammad, yang salah itu bukan Nabi Muhammad, orang itu nang buta hati. Lamunnya orang nih kada katuju lawan kita, orang kada katuju lawan ulun umpamanya, orang kada katuju lawan kita, yang salah itu kita. Kenapa salahkan diri kita? Karena kita itu memang banyak kekurangannya. Kita kada berilmu, kita jahil, kita kada berakhlak, kita kada beadab, macam-macam kekurangan ada pada diri kita. Lamunnya orang kada katuju lawan kita, yang salah kita bukan orang. Tapi lamunnya orang kada katuju lawan Nabi Muhammad, maka yang konslet itu orang itu. Yang hang itu orang itu. Sebab Nabi Muhammad itu kada kekurangannya. Nabi Muhammad itu kada kekurangannya, khalqan wa khuluqa, baik kejadiannya, perawakannya, apalagi akhlaknya, kepribadian Nabi Muhammad. Akhlaknya itu begitu mengagumkan, kepribadian Nabi Muhammad itu sungguh istimewa. Cahaya wajahnya Nabi Muhammad itu luar biasa. Kada ada kekurangannya Nabi Muhammad. Sempurna. Nabi Muhammad itu insanul kamil, manusia yang sangat-sangat sempurna, kada ada kekurangannya sama sekali. Jadi lamunnya ada orang kada katuju lawan Nabi Muhammad, apalagi sampai menghina akan Nabi Muhammad, yang salah itu bukan Nabi Muhammad, yang salah itu orang itu. Inya kada kenal lawan Nabi Muhammad, yang heng itu ya inya. Tapi lamunnya orang kada katuju lawan kita, yang salah itu kita. Memang wajar orang kada katuju lawan kita, wajar aja. Kita banyak kekurangannya, kita kada beadab, kita kada beakhlak, kita pengoler, kita ini macam-macam. Wajar. Yang salah itu kita, dasar kita yang salah, bukan orang. Jadi mudahan kita katuju lawan membaca selawat lawan Nabi Muhammad, mudahan ditambahkan rasa cinta lawan Nabi Muhammad di hati ini kita nih. Jadi kita ni bangga bisian Nabi Muhammad, bangga bisian Nabi Muhammad. Bahkan saking makanya itu inilah di ketika kita membaca sholawat kan ada di situ Sayyidina Muhammad. Yalah biasanya kita kan menambahi Sayyidina. Nah, tanda himungnya kita bisian Nabi Muhammad, ujar guru. Kita ketika membaca Sayyidina, apalagi ketika membaca dalail dah, kan membaca dalail Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Ketika membaca Sayyidina itu di sini nahap-nahap di sini.
Nahab Sayyidina, kan penghulu kami Nabi Muhammad. Tanda rasa akan kita tuh sangat gembira beisian Nabi Muhammad, sangat himung beisian Nabi Muhammad. Semangat kita ketika membaca Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pokoknya semangat, nampakkan semangat, rasa akan bahwasanya kita itu gembira luar biasa beisian Nabi Muhammad, himung luar biasa beisian Nabi Muhammad. Nampakkan. Lawanlah kan Nabi Muhammad nih masyhur di dunia dengan nama Muhammad, di langit kan Ahmad. Ada sudah kita bahas sebelumnya tentang Ahmad lawan Muhammad. Nah, Muhammad itu ada mempunyai arti di setiap hurufnya. Nama Nabi Muhammad di setiap huruf kan Muhammad, mim, ha, mim, dal, ialah Muhammad. Setiap hurufnya itu ada mempunyai arti. Nah, kita bahas dulu mim. Awalnya kan mim, Muhammad, mim. Mim itu, mim yang pertama isinya adalah minnatullah artinya. Minnatullah itu artinya karunia daripada Allah Ta'ala, karunia. Jadi Nabi Muhammad ini adalah karunia yang besar yang diberikan Allah Ta'ala lawan kita. Minnatullah, mim di kalimat Muhammad, mim pertama minnatullah, karunia besar. Jadi cucuk Allah Ta'ala menyebut di dalam Al-Quran, di dalam surah Ali Imran, laqad manna Allahu 'alal mu'minina idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Laqad manna Allahu 'alal mu'minin, ujar Allah Ta'ala. Sungguh Allah Ta'ala sudah memberikan nikmat yang sangat ganal atas orang-orang yang beriman. Apabila ketika Allah Ta'ala telah mengirim seorang Rasul, yaitu Nabi Muhammad, min anfusihim, dari diri mereka, artinya golongan manusia, bahkan manusia yang terbaik, yang paling mahal. Yatlu alaihim, Nabi Muhammad itu membacakan ayat-ayat Al-Quran, ayat-ayatnya Allah Ta'ala. Yatlu, selalu membacakan. Nah, karena ada makna dari kalimat selalu itu. Padahal Nabi Muhammad kan sudah mati. Kenapa meninggal secara zahir? Kenapa jadi disambat Nabi Muhammad itu selalu membacakan ayat-ayat Al-Quran? Artinya kan sampai sekarang masih. Yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim, dan Nabi Muhammad itu selalu mentazkiyah hati-hati orang-orang beriman, membersihkan hati-hati orang yang beriman. Wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah, dan Nabi Muhammad pun selalu melajari akan orang-orang yang beriman itu akan Al-Quran, akan kitab dan hikmah. Maka Nabi Muhammad sudah meninggal ya. Nah, kena itu. Nah, artinya laqad manallah, mannya gitu kan daripada makna Muhammad tadi. Mim yang pertama minnatullah, karunia. Jadi Nabi Muhammad itu adalah karunia yang besar yang diberikan Allah Ta'ala kepada kita. Nah, kemudian pula huruf yang kedua yaitu huruf ha, Muhammad, apa isi kandungan ha itu? Ha itu artinya adalah hubbullah, kecintaan Allah Ta'ala. Hub itu artinya cinta, mahabbah. Hubbullah, kecintaan Allah. Sebab kadang-kadang orang yang paling nomor satu dicintai Allah Ta'ala melebihi Nabi Muhammad. Orang yang sangat disayang Tuhan, dicintai Allah Ta'ala itu adalah Nabi Muhammad.
Bahkan Nabi Muhammad itu saking dicintainya Allah Ta'ala, banyak keistimewaan yang Allah beri kepada Nabi Muhammad melebihi nabi-nabi yang lain. Bahkan disebutkan di dalam kitab Fathul Bari kalau tidak salah, susunan Imam Ibnu Hajar. Itu Imam Ibnu Hajar menyebutkan khususiyat Nabi Muhammad itu melebihi daripada nabi-nabi yang lain sampai 80 khususnya keistimewaan Nabi Muhammad daripada nabi-nabi yang lain sampai 80. Bahkan ada lagi yang lebih banyak daripada itu, yaitu disebutkan oleh Al-Imam As-Sayuti. Imam As-Sayuti menyebutkan khususiyat Nabi Muhammad, keistimewaan Nabi Muhammad melebihi daripada nabi-nabi yang lain itu sampai 200 buting keistimewaan Nabi Muhammad daripada nabi-nabi yang lain. Di antara keistimewaan Nabi Muhammad yang sangat ganal yaitu adalah Nabi Muhammad itu diberi syafaatul uzma. Syafaat yang paling besar, syafaat yang paling agung. Yang mana syafaatul uzma ini kada diberi lawan nabi-nabi yang lain. Kada diberi. Napa itu syafaatul uzma? Di antara syafaatul uzma yaitu adalah apa-apa aja yang diminta Nabi itu pasti diterima. Apalagi di ketika hari kiamat Allah Ta'ala murkanya luar biasa. Para manusia itu datang kepada Nabi Adam minta tolong. Jangan Nabi Adam nafsi aku gen gak tahu lagi, jangan lawan aku. Datang pulang lawan Nabi Nuh balapas juga ada kawa. Datang ke Nabi Ibrahim nafsi juga unda juga. Aku juga. Nabi Musa kada kawa, datang ke Nabi Isa kada kawa. Sekalinya apa yang kawa hanya kepada Nabi Muhammad saja. Ana laha. Akulah pemilik syafaat jar Nabi Muhammad. Dia Nabi Muhammad meminta lawan Allah Ta'ala langsung diterima. Lamunnya nabi-nabi yang lain kerdanang walinya pada saat itu. Di antaranya syafaatul uzma lagi isinya adalah Nabi Muhammad itu sidin diberikan wewenang. Sidin mampu mengeluarkan orang yang di dalam neraka sekalipun asal orang itu berisi iman, sekalipun sekecil zarrah itu ya bahasa kita nang kayak atom. Kita kada kau melihat kecuali pakai mikroskop saking kehalusannya. Asal ada iman barang sekedar sehalus atom, asal ada, Nabi Muhammad mampu mengeluarkan orang itu di dalam neraka. Ujar Abah Guru Bahari Marti, zarrah itu cucu tungau diperiksa tum gitu. Cucu tungau diperiksa tum, saking kehalusannya. Asal ada iman di hati orang itu, Nabi Muhammad mampu mengeluarkan itu di dalam api neraka. Asal ada iman. Lemunya nabi-nabi yang lain angkat tangan, kada nang kawannya. Nabi Muhammad aja nang kawa. Bahkan lagi di antara syafaatul uzma itu Nabi Muhammad mampu memberi syafaat sampai-sampai kepada orang-orang yang diisi dosa-dosa yang genal-genal daripada umat sidin. Lemunya nabi-nabi yang lain itu memberikan syafaat hanya kepada umat-umatnya yang diisian dosa-dosa kecil. Nya dosa ganal-ganal angkat tangan juga. Tapi namanya Nabi Muhammad, bahkan Nabi Muhammad berucap syafaati li ahlil kabair min ummati. Syafaatku itu untuk umat-umatku yang berisian dosa-dosa ganal. Kan sampai dosa-dosa ganal Nabi Muhammad mampu memberikan syafaat. Jadi makanya itu kita sangat berhajat lawan Nabi Muhammad. Dengan kita memperbanyak sholawat lawan Nabi Muhammad, mun kawa kita menolong Nabi Muhammad. Jadi muinnya Nabi Muhammad. Artinya dengan cara kita menolong Nabi Muhammad itu macam-macam caranya. Baik kita dengan berdakwah itu menolong Nabi Muhammad karena menjadi penolong Nabi Muhammad. Pokoknya di akhirat itu jangan sampai kita mengalihi Nabi Muhammad. Mengalihi Nabi Muhammad tuh lemunya kita masuk neraka.
itu mengalihi Nabi Muhammad. Selang Nabi Muhammad menolong kita dulu mengalihi sidin ngarannya. Ya lah punya sudah kita di surga kada masuk neraka, Nabi Muhammad santai ya kada mengurusi kita. Jadi Nabi Muhammad tuh kada mengurusi kita lagi, yang diurusi sidin yang dosa-dosa ganal orang itu aja yang masuk neraka itu aja. Lah punya kita masuk ke neraka juga mengalihi Nabi Muhammad ngarannya. Ya Allah merepoti sidin. Mun kawan kita jangan merepoti sidin. Mun kau bahkan menolong Nabi Muhammad dengan cara berdakwah. Cara berdakwah itu lemahnya kita kau mengajar, kita jangan dengan cara mengajar, kita melajari alif bata umpamanya anak cucu kita itu menolong Nabi Muhammad ngarannya. Atau kita kada kawa melajari, kita kirim anak cucu kita ke sekolahan, ke guru nang melajari kau melajari akan itu menolong Nabi Muhammad juga ngarannya. Apalagi nang ganal-ganal umpamanya nang ada ilmunya menolong Nabi Muhammad dengan ilmunya, nang sugih dengan hartanya, nang tersusah dengan tenaganya umpamanya dengan pikirannya, pokoknya apapun, pokoknya dakwah itu kewajiban bagi orang berataan. Orang mukmin berataan dakwah itu kada tertentu lawan bubuhan dai ya bang kada, tetapi tertentu lawan pokoknya seluruhnya kita disuruh untuk berdakwah, mengajak kepada kebaikan, disuruh untuk berdakwah. Nah jadi Nabi Muhammad itu haknya itu adalah hubbullah. Kemudian mim yang kedua kan mim pertama minnatullah, kemudian ha isinya hubbullah, mim. Nah mim selanjutnya huruf yang ketiga itu adalah maghfiratullah. Mimnya maghfiratullah artinya maghfiratullah itu keampunan Allah. Kenapa jadi Quran tuh? Liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Apapun yang Nabi Muhammad gawe itu baik yang telah lalu maupun yang akan datang itu sudah dijamin Tuhan diampuni. Dan Nabi Muhammad pun kada kesalahan bah. Pokoknya apapun yang digawe Nabi baik yang telah lalu dan akan datang itu sudah dijamin Tuhan dapat keampunan pasti dah. Dan huruf yang keempat yaitu dal kan Muhammad. Nah dal yang keempat, huruf yang keempat itu isinya adalah dawamuddin. Dawamuddin itu apa artinya? Adalah kekalnya agama. Dawam itu artinya kekal, din itu agama. Jadi Nabi Muhammad itu adalah penyebab kekalnya agama. Nabi Muhammad itu adalah kekal. Apa? Jadi bukti kekalnya agama dengan sebab Nabi Muhammad. Nah, Nabi Muhammad itu sidin terus-terusan mengajar. Nabi Muhammad terus-terusan mengajar. Makanya tadi Quran yang ulun baca kan yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yuallimukumul kitaba wal hikmah. Tuhan menyambat di Quran. Yatlu itu P-nya di ilmu nahwu shorof itu adalah fi'il mudhari. Maknanya dua, bisa makna lil hal, bisa makna lil istiqbal. Lil hal itu makna sekarang, istiqbal itu akan datang. Yatlu alaihim, Nabi Muhammad itu membacakan akan ayat-ayat Tuhan alaihim atas orang-orang yang beriman, selalu membacakan baik waktu sidin hidup dan sesudah sidin meninggal, artinya akan datang. Wa yuzakkihim, dan selalu mentazkiyah, dan wa yuallimuhumul kitab, dan Nabi Muhammad terus-terusan melajari akan orang-orang beriman itu akan kitab dan hikmah. Wa yuallimu kalimatnya mudhari, artinya bisa makna sekarang, artinya waktu Nabi hidup, dan akan datang sesudah Nabi Muhammad meninggal. Sekarang kan Nabi Muhammad meninggal zahirnya. Nah, Nabi Muhammad selalu mengajar. Kenapa? Nah, Nabi Muhammad itu lemnya kita perumpamakan seperti matahari. Kan anta syamsun. Nabi Muhammad itu bagaikan matahari.
Nah, sedangkan para ulama itu seperti bulan. Nah, adapun bumi ini ya kayak kita umat Nabi Muhammad nih. Umat Nabi Muhammad nih. Nah, kita gambarkan nih matahari, di atasnya matahari. Matahari anu dulu, bumi dulu. Ya Allah, sebenarnya kan matahari menyinari bumi. Bulan itu di mana? Apakah berkumpul di atas dalam matahari? Kan mungkin. Ya Allah, bulan itu adanya malam. Jadi sebenarnya di atasnya. Ini matahari menyinari bumi. Di bawah bumi ada bulan. Ya Allah, berarti di bawah ini malam, di atas ini siang. Ya Allah, kan putar. Kan udah mau tak kumpul nih bulan, kan mau tatai matahari. Nah, kita hendak matahari bersinar di atas. Bumi di tengah. Matahari ini ya Nabi Muhammad. Begitu pulang bumi ini ya umat kita nih. Kita berataan. Bulan ini ya bebuhan para ulama. Nah, ketika Nabi Muhammad hidup, berarti Nabi Muhammad langsung nang jadi matahari. Nabi Muhammad langsung nang menyinari umat, nang mengajar. Ya Allah, yang menyinari bumi nih langsung Nabi Muhammad ngaranya. Nah, ketika matahari tenggelam matahari, maka nang naik nama bulan pulang nang naik. Artinya kan Nabi Muhammad wafat, siapa yang naik? Pengganti daripada matahari ya para ulama yang naik pulang. Para ulama ini pulang nang mengganti Nabi, menyinari si manusia umat Nabi Muhammad ini. Nah, jadi sedangkan bulan, ulun bertakun bulan itu adalah bisi cahaya di dirinya. Bulan itu adalah bisi cahaya. Bulan itu kada bisi cahaya. Cuman ini jadi bercahaya pantulan daripada sinar matahari. Bukti bulan itu kada bisi cahaya. Iya, ada bulan sabit, ada bulan setengah, ada kena bulan sebukuan. Itu tergantung sinar matahari mantul kayaknya. Itu menjadi bukti bahwa bulan itu kada bisa cahaya. Ini bercahaya lantaran ada pantulan matahari. Ya Allah. Nah, dan gitu juga ketika Nabi Muhammad wafat, tenggelam, maka nang naik untuk mengajar siapa pulang? Bebuhan para sahabat pulang nang naik. Nah, sahabat ini kan bulan ini kan bisa cahaya, mengambil daripada cahaya matahari juga. Berarti sahabat ini jadi dibisi ilmu, kau mengajar bebuhan tabiin, kau mengajar itu berkat siapa? Mengambil ilmu siapa? Ilmu Nabi Muhammad. Jadi hakikat yang mengajar siapa? Iya, Nabi Muhammad juga. Soalnya ilmunya para sahabat ya ilmu Nabi Muhammad juga. Yalah, sekarang sahabat wafat, siapa pulang menggantinya? Ya beban tabiin pulang nama ajar. Tabiin wafat, tabiin pulang nama ajar. Terus-terusan sampai ke ulama bahari, terus-terusan sampai ke ulama wahini. Itu seberataan mengambil dari siapa? Mengambil dari Nabi Muhammad juga asalnya. Jadi seberatan ulama-ulama yang mereka itu menyebarkan ilmu, menyampaikan ilmu, itu sebenarnya yang mengajar adalah Nabi Muhammad. Makanya ujar Nabi Muhammad, ana kasyamsi wa ulama ummati kal aqmar. Aku ini bagaikan matahari, sedangkan ulama-ulama daripada umatku itu bagaikan bulan pengganti daripada matahari untuk menyinari bumi. Ulama pengganti Nabi Muhammad untuk menyinari manusia, menyinari umat. Mengapa hati kita menjadi rami, tetap bersinar? Itu berkat sahabat, berkat tabiin, ulama salaf, ulama khalaf, ulama salaf, ulama terus sampai kepada kita. Itu adalah berkat Nabi Muhammad. Mereka itu menjadi khalifahnya Nabi Muhammad. Mereka itu para ulama, para pendakwah menjadi khalifahnya Nabi Muhammad, menjadi pengganti Nabi Muhammad mengajar.
Cucuk bubuhan ulama itu mereka menjadi mulia. Mereka orang-orang alim itu menjadi mulia sebab mereka itu menjadi pengganti Nabi Muhammad, penyambung lidahnya Nabi Muhammad. Ya. Jadi Nabi Muhammad itu sampai sekarang tetap mengajar. Makanya di Quran Tuhan sudah menyebut wa yu'allimuhumul. Yu'allim maknanya lil hal istiqbal, bisa sekarang dan akan datang. Nabi Muhammad itu mengajar. Sekarang itu artinya waktu Nabi Muhammad hidup, akan datang sesudah Nabi Muhammad meninggal. Sampai kiamat Nabi Muhammad tetap mengajar. Makanya barakatu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam mamdudatun ila yaumil qiyamah. Berkatnya Nabi Muhammad itu dipanjangkan sampai hari kiamat. Berkatnya Nabi Muhammad hatta dukhulal jannah, bahkan sampai masuk ke dalam surga pun berkatnya Nabi Muhammad. Berkat Nabi Muhammad. Jadi Nabi Muhammad tetap mengajar sampai sekarang melalui daripada Khalifah Sidin. Jadi Nabi Muhammad itu mengajar terbagi dua, bisa dengan tanpa perantara, bisa dengan berperantara. Nabi Muhammad mengajar tanpa perantara waktu Nabi Muhammad masih hidup, Sidin langsung mengajar. Nah, ketika Nabi Muhammad wafat, maka Nabi Muhammad mengajar dengan perantara. Siapa perantaranya? Sahabat, tabi'in dan para ulama-ulama yang mengajar ulang. Nah, itu. Jadi sahabat itu jadi timbul, mereka itu berkat Nabi Muhammad. Ya kan Nabi Muhammad kada meninggal dunia, sahabat itu kada timbul, kada jadi ulama, kada mengajar bukan sahabat tuh. Orang pasti mengajian langsung lawan Nabi. Yalah pasti mengajian lawan Nabi. Kita ambil contoh nyaman inilah di daerah kita aja nih. Abah guru sekumpul. Udah jauh-jauh kita abah guru sekumpul. Coba lihat kan waktu abah guru sekumpul. Udah masih kananak pang waktu itu. Waktu masih kananak, kan waktu abah guru sekumpul pengajian, banyaknya kan usianya puluhan ribu manusia yang hadir. Waktu abah guru sekumpul masih hidup, kita kada tahu lawan guru Bahit Barabai, kita kada tahu lawan guru Din Samarinda, kita kada tahu lawan guru Kapuh Kandangan, kita kada tahu lawan guru Danau, kita kada tahu lawan guru Zuhdi, bahkan kita sepali kada tapi tahu lawan guru Bakri. Sewaktu abah guru masih hidup, orang padanya mengaji lawan abah guru. Mungkin bubuhan Sidin ada yang membuka majelis, tapi kada dalam puluhan ribu. Mungkin abah guru Zuhdi mungkin ada yang membuka majelis waktu abah guru hidup, tapi kada nang kaya abah guru sekumpul. Orang mengaji padanya ke matahari. Mataharinya siapa? Ya abah guru sekumpul. Jadi abah guru sekumpul itu ibaratnya matahari di daerah kita. Nah, sesudah abah guru sekumpul meninggal dunia, lalu timbulan ada yang di Banjar guru Zuhdi, ada guru Bakri, di Kapuh guru Ridwan Kapuh, ada guru Din Samarinda, ada guru Bahit Baraba, guru Danau, guru Munawar, bela Korean Nara keluar. Nah, lalu timbulan waktu abah guru hidup kan ada timbulan. Lalu orang pada-padanya mengaji ke matahari. Matahari tinggalam lalu bubuhan bulan-bulan timbulan ulang. Nah gitu juga Nabi Muhammad. Nah, kita nyaman mengambil contoh abah guru. Lawan pulang sama lawan Imam Hambali, Imam Ahmad bin Hambal. Imam Ahmad bin Hambal itu Sidin kan muridnya Imam Syafi'i. Murid Imam Syafi'i pendiri mazhab Hambali. Imam Ahmad bin Hambal. Sewaktu Imam Syafi'i masih tinggal di Baghdad, kan Imam Ahmad bin Hambal kan mengaji lawan Imam Syafi'i, tinggalnya kan di Baghdad juga, ngarep mengaji lawan Imam Syafi'i. Nah, ketika Imam Syafi'i Sidin masih tinggal di Baghdad, itu Imam Ahmad bin Hambal tuh kada timbul, kada terkenal. Orang padanya ke matahari siapa ya Imam Syafi'i.
mataharinya Imam Syafi'i. Nah, ketika Imam Syafi'i pindah ke Mesir, nah Imam Ahmad bin Hanbal tinggal di Baghdad. Nah, Imam Syafi'i pindah ke Mesir. Bahkan ujar Imam Syafi'i berucap, tidak ada orang yang paling alim yang aku tinggalkan di Baghdad kecuali Imam Ahmad bin Hanbal. Setelah Imam Syafi'i pindah ke Mesir, lalu timbul Imam Ahmad bin Hanbal. Timbul, nampak kealimannya, keluar biasaannya nampak. Jadi ibaratnya itu ya nang hitung ngarannya, istilah orang tuh tabari ngarannya. Tabari itu contohnya nang kayak ulun apa maher ulun. Pen kada kau belakang ulun. Ketika ulun batunduk, nah maka nampak siapa yang di belakang ulun, yang di belakang ulun. Nah, gitu juga ketika Rasulullah hidup, sahabat ini kan timbul. Kalau timbul di ketika Nabi Muhammad wafat, lalu sahabat yang timbulan. Ketika abah guru masih hidup, guru Zuhdi, guru Bakhir Barabai kan timbul. Ketika abah guru meninggal, lalu timbulan yang lain. Nah, itu ngarannya tabari ngarannya. Itulah Nabi Muhammad SAW, beliau orang yang luar biasa. Bahkanlah sedikit nilai Kenapa ya jadi kita itu sangat disuruh untuk membaca sholawat, sallu alaihi wasallimu tasliman. Karena kita inilah zaman ini nih, kita kadakawa untuk parak lawan Allah Ta'ala, untuk supaya dekat lawan Allah Ta'ala itu dengan cara mengandalkan sembahyang kita. Kita kadakawa untuk dekat lawan Allah Ta'ala mengandalkan sembahyang kita. Sebab sembahyang kita itu kada khusyuk. Banyak ngalamunnya, banyak kada ingatnya. Kita kadakawa mengandalkan sembahyang kita untuk dekat lawan Tuhan. Dan kita pun kadakawa mengandalkan sedekah kita untuk dekat lawan Tuhan. Kenapa? Sebab sedekah kita banyak kada ikhlasnya. Lawan sedikit, iyalah, banyak kada ikhlasnya lawan sedikit. Tapi ada jalan yang paling gandal untuk supaya dekat lawan Allah Ta'ala, yaitu melalui jalan Nabi Muhammad. Dengan kita memperbanyak mengiau-ngiau Nabi Muhammad, memanggil-manggil Nabi Muhammad dengan cara kita membaca sholawat lawan sidin, dengan cara kita cinta lawan sidin, dengan cara kita rindu lawan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu berada di derajat yang paling tinggi di sisi Allah Ta'ala. Tangga yang paling tinggi di sisi Allah Ta'ala, kedekatan lawan Tuhan, itu ada Nabi Muhammad. Di ketika kita rindu lawan Nabi Muhammad, di ketika kita cinta lawan Nabi Muhammad, di ketika kita katuju mengiau-ngiau Nabi Muhammad, memanggil-manggil Nabi Muhammad, istiqomah katuju nang kita, insyaallah Nabi Muhammad akan turun memapah langkah kita, menuntun kita, di bawahnya kita menuju Allah Ta'ala, dekat lawan Tuhan. Kayak apa caranya supaya kita nangki itu di bawah Nabi Muhammad, mendekat lawan Allah Ta'ala? Dengan cara kita, ya tadi kita rindu lawan Nabi Muhammad, kita cinta lawan Nabi Muhammad dengan memperbanyak salawat lawan Nabi Muhammad, dengan memperbanyak mengetahui tentang sejarah hidup Nabi Muhammad. Semakin kenal, pokoknya semakin kita kenal lawan Nabi Muhammad, insya Allah pacang bertambah-tambah cinta lawan Nabi Muhammad. Kita bisa kada rindu lawan seseorang, bisa rindu, maka jadikanlah orang yang kita rindui itu Nabi Muhammad. Bisa kada kita itu rindu lawan seseorang sampai banyu mata kita menetes? Bisa. Keganangan lawan laki, umpamanya laki jauh begawe, umpamanya lawas kada terdapat, bisa keganangan menangis di kamar. Yalah, atau keganangan lawan anak di Jawa, umpamanya hendak menelponi kada kawanya, kada boleh bahp di pondok, keganangannya kayak apa kabarnya, menangis bisa kada bisa kita itu menangis karena rindu. Nah, maka jadikanlah orang yang kita rindui itu sampai menangis-nangis nanti itu Nabi Muhammad kawala. Nah, kita usahakan nanti itu, kita usahakan yang kayak itu. Pokoknya cintai Nabi Muhammad sebisa kita kau mencintai orang. Rindui Nabi Muhammad seperti kita merindui orang, kita usahakan.
lamunnya kita nekawa rindu lawan Nabi Muhammad sampai-sampai kada kawa guring, sampai-sampai menangis menetes air mata, itu pertanda kebahagiaan dunia dan akhirat sudah berada di tangan kita. Kenapa gerang? Sebab di saat kita rindu lawan Nabi Muhammad, cinta lawan Nabi Muhammad itu pertanda Allah Ta'ala sedang mencintai lawan kita. Makanya keberuntungan dunia akhirat itu sudah berada di tangan kita. Itu cirinya di saat kita rindu lawan Nabi Muhammad, cinta lawan Nabi Muhammad, keganangan lawan Nabi Muhammad, di saat itu tanda Allah Ta'ala sedang cinta lawan kita. Nah, memang di ketika kita kawarindu lawan Nabi Muhammad, kita kawarindu lawan Nabi Muhammad, kita sadar, kita ketahui bahwasanya Nabi Muhammad itu jauh lebih dahulu rindu lawan kita. Kita cinta lawan Nabi Muhammad, keganangan lawan Nabi Muhammad lebih dulu cinta lawan kita, lebih dulu menggenang lawan kita. Pokoknya cintanya kita lawan Nabi Muhammad itu cinta yang tidak pernah tertolak. Cintanya kita lawan Nabi Muhammad itu adalah cinta yang tak pernah terbalaskan, pasti dibalas. Cintanya kita lawan Nabi Muhammad kada seperti cinta yang bertepuk sebelah tangan. Kada seperti cinta yang bertepuk sebelah tangan. Artinya dibalas Nabi Muhammad dengan cinta bahkan luar biasa. Bahkan saking cintanya Nabi Muhammad lawan kita, saking rindunya lawan kita, Nabi Muhammad itu pernah sidin menengadah ke langit sambil menangis. Lalu Nabi Muhammad terucap, "Oh, syauqan ala ahbabi, syauqan ala ahbabi." Jar Nabi Muhammad, aduh, sungguh rindunya aku lawan pecinta-pecintaku. Rindunya aku lawan pecinta-pecintaku. Jar Nabi sampai Nabi menangis. Lalu para sahabat itu cemburu. Ya Rasulullah, alasna ahbabukum ya Rasulullah. Bukankah kami ini pecinta-pecinta pian ya Rasul? Lalu ujar Nabi Muhammad, antum ashabi, kalian adalah sahabat-sahabatku, ujar Nabi. Kalian ini adalah sahabat-sahabatku. Lalu ujar sahabat, wa man hum ya Rasulullah, terus siapa pecinta-pecinta pian itu ya Rasul? Lalu ujar Nabi Muhammad, haula'i ja'u min ba'dikum, merekalah orang-orang yang datang sesudah kalian. Mereka tidak pernah berjumpa denganku, mereka tidak pernah memandang wajahku, mereka tidak pernah melihat mukjizat-mukjizatku, tetapi mata mereka selalu mengalir karena rindu lawan aku. Mereka selalu mengalir air matanya karena cinta lawan aku. Mereka lah pecinta-pecintaku, nanti aku akan menunggu mereka di telagaku, ujar Nabi Muhammad. Memang dengan kita bermodalkan tiga macam. Yang pertama, modal muntung kita selalu menyebut-nyebut Nabi Muhammad, bersolawat lawan Nabi Muhammad. Modal yang kedua, batang tubuh kita, awak kita gunakan melaksanakan sunnah-sunnahnya Nabi Muhammad di dalam kehidupan. Ketiga, hati kita penuhi dengan kenal lawan Nabi Muhammad, dengan rindu lawan Nabi Muhammad, dengan cinta lawan Nabi Muhammad. Dengan modal yang tiga macam ini, maka kada mustahil di ketika kita sakaratul maut, Nabi Muhammad langsung yang menjemput lawan kita. Di ketika hendak mati, di ketika sakaratul maut, dengan modal yang tiga macam ini, kada mustahil Nabi Muhammad yang menjemput lawan kita. Banyak nyatanya bukan para ulama dulu kayak Abu Guru Sekumpul, itu Nabi Muhammad yang menyambut, membawa. Dengan modal yang tiga macam ini, lidah ketujuh membaca sholawat, awak batang tubuh kita gunakan melaksanakan sunnah Nabi Muhammad, hati kita penuhi rindu dan cinta lawan Nabi Muhammad, kada mustahil di ketika kita sudah masuk dalam kubur, Nabi Muhammad yang meelangi lawan kita. Nabi Muhammad yang datang meelangi lawan kita, kada mustahil.
dengan modal yang 3 macam ini tadi. Di ketika kita berada di padang mahsyar, kada mustahil bukan kita yang mencari Nabi Muhammad, tapi Nabi Muhammad yang mencari-cari lawan kita. Kada mustahil. Bahkan dengan kita modal yang 3 macam ini tadi, lidah ketujuh bersolawat, batang tubuh ketujuh melaksanakan sunnahnya Nabi Muhammad, dan hati kita dipenuhi dengan cinta lawan Nabi Muhammad, kada mustahil karena Allah perkenankan kita langsung berhadapan lawan Nabi Muhammad. Sampai-sampai kita kawa mengucapkan salam lawan Nabi Muhammad. Satu jawaban daripada Nabi Muhammad itu sudah menjadi tiket kita, keselamatan kita dunia dan akhirat. Satu jawaban Nabi Muhammad itu menjadi tiket keselamatan lawan kita. Apalagi Nabi Muhammad sampai berucap, "Ikam adalah umatku." Maginnya menjadi tiket keselamatan. Biar kuitan kita kada mengenal lagi lawan kita, kada mengakui lawan kita. Biar laki kita, bini kita kada mengakui lawan kita, bahkan anak kada mengakui lawan kita, bahkan seluruh manusia kada kenal lawan kita, tapi sudah kita diakui Nabi Muhammad sebagai umat sidin, itu sudah menjadi tiket keselamatan kesan kita. Sebab kunci pintu surga itu kan di tangannya Nabi Muhammad. Terserah Nabi Muhammad itulah Nabi Muhammad. Jadi cintanya kita lawan Nabi Muhammad itu bukanlah cinta yang tertolak, pasti diterima. Bahkan rindunya Nabi Muhammad, saking rindunya Nabi Muhammad lawan kita, di setiap malam, di sepanjang hidupnya Nabi Muhammad itu selalu berdoa mengganang lawan kita, sambil sidin menangis, sambil berucap, "Ya Allah, ampunilah umat ulun ya Allah. Ya Allah, ampuni umat ulun ya Allah. Ya Allah, ampuni umat ulun ya Allah." Tiap malam Nabi Muhammad mendoakan lawan kita di sepanjang hidupnya. Nabi Muhammad selalu mengganang kita, mendoakan lawan kita. Di setiap malam-malam beliau selalu mendoakan lawan kita. Sesudah doa itu ditebus dengan sujud yang lama, ditebus dengan ruku yang lama, ditebus dengan berdiri yang lama, sampai-sampai batisnya Nabi Muhammad itu bangkak. Nabi Muhammad selalu mendoakan lawan kita. Jadi pertanyaannya, siapa yang lebih cinta lawan kita melebihi Nabi Muhammad? Siapa yang lebih rindu, lebih sayang lawan kita melebihi Nabi Muhammad? Kadada. Bahkan sesudah Nabi Muhammad meninggal, di dalam kubur Nabi Muhammad terus-terusan mendoakan lawan kita, terus-terusan mendoakan. Bahkan ada sabda Nabi, "Hayati khairul lakum wa mamati khairul lakum." Hayati, hidupku, jar Nabi Muhammad, itu baik kesan kalian, dan matiku pun baik kesan kalian. Baik. Lalu jar sahabat, "Hidupnya pian ya Rasulullah memang baik kesan kami. Lalu di ketika pian meninggal dunia, apa baiknya kesan kami?" Itu kan menjadi kesedihan luar biasa. Apa baiknya? Lalu jar Rasulullah, "Di ketika aku sudah meninggal, uridat alayya a'malukum wa ana fi qabri." Diperlihatkan, ditayangkan kepadaku amal-amal perbuatan-perbuatan kalian. Ditayangkan, digambarkan, ditampaykan catatan gambarannya amal-amal kalian, sedangkan aku di dalam kubur. Jadi Nabi Muhammad itu selalu melihat perbuatan kita di dalam dunia umat sidin, selalu melihat gawian-gawian kita. Itu ditampaykan lawan Nabi Muhammad, sedangkan aku jar Nabi Muhammad di dalam kuburku. "In wajadtu khairan fahamidtu rabbi." Lamunnya aku dapati amal perbuatan kalian itu baik, aku dapati perbuatan kalian itu baik, maka aku memuji lawan Tuhanku. Alhamdulillah, si anu bin si anu nya berbuat kebaikan ini dan ini, himung Nabi Muhammad. Lalu ujar sahabat, "Lalu bagaimana jika yang diperlihatkan lawan pian itu adalah perbuatan kami yang jahat?" Lalu jar Nabi Muhammad, "In wajadtu ghairal dzalik." Lamunnya aku dapati perbuatan kalian ditayangkan kepadaku, perbuatan kalian yang jahat-jahat, diperlihatkan ke amal perbuatan kalian penuh dengan aib dan celah, lalu apa yang aku perbuat?
apakah pian ya Rasul kada maakui lawan kami umat pian? Kada jan Nabi in wajadtu ghaira dzalik, lamun aku dapati perbuatan kalian itu jahat, istaghfartu lakum rabbi, aku akan memintakan ampun kasan kalian kepada Tuhanku. Itulah Nabi Muhammad. Nabi Muhammad tetap mengakui kita sebagai umat sidin. Di ketika kita berbuat jahat, Nabi Muhammad mendoakan keampunan ngasan kita. Jadi Nabi Muhammad saking cintanya lawan kita, sampai-sampai di dalam kubur sidin selalu mendoakan lawan kita. Itulah Nabi Muhammad. Maka cintailah Nabi Muhammad, karena yang orang yang paling cinta lawan kita melebihi Nabi Muhammad. Maka kita balas cintanya Nabi Muhammad itu dengan kita lebih kenal lawan Nabi Muhammad. Kita perbanyak sholawat lawan Nabi Muhammad. Kita balas cintanya sidin. Kadang yang lebih cinta melebihi Nabi Muhammad. Itulah Nabi Muhammad. Makanya itu kita di dalam kehidupan kita selalu berusaha, kita usahakan untuk selalu membuat Nabi Muhammad itu tersenyum. Mudah-mudahan kita kawal. Nah, mudah-mudahan dengan berkat kita membaca pelajaran yang kaya ini, Allah ampuni seluruh dosa-dosa kita, orang tua kita, guru-guru kita, nenek datuk kita, jiran tetangga kita, semua orang yang kita cinta, dan kaum muslimin dan muslimat. Dan mudah-mudahan Allah beri tambah cinta kepada baginda Nabi Muhammad sehingga selalu bersemangat untuk melaksanakan sunnah-sunnahnya Nabi Muhammad. Allah kabulkan segala hajat-hajat kita dunia dan akhirat. Allah berikan kita rezeki yang halal, yang banyak, yang berberkah, yang menyampaikan kita ziarah Makkah dan Madinah dan Hadramaut. Allah matikan kita dalam keadaan sempurna iman, husnul khatimah, masuk surga bighairi hisab, berkumpul dengan Nabi Muhammad dan para wali-wali Allah Ta'ala. Ala hadhihi likulli niyatin salihah ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma, walhamdulillah ala kulli hal, wa na'udzu bika min hali ahli an-nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana واغفر لنا ما مضى واسع الكرم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى واسع الكرم. تقبل الله منكم يا كريم.